Kurniawan lahir di Nabire tanggal 29 Januari 1993. Ia berhasil mendapatkan medali perunggu cabang olahraga karate untuk kategori kata perorangan putra PON 20 tahun 2021 di Provinsi Papua. Sejak umur 8 tahun ia mulai menyukai olahraga, sementara untuk kejuaraan karate Kurniawan memulainya tahun 2002 dalam kejuaraan daerah di kota Jayapura. Kurniawan saat ini bertugas sebagai abdi negara, yaitu personel TNI Angkatan Darat, di mana ia berhasil direkrut menjadi seorang prajurit karena prestasinya di bidang olahraga karate. Hal ini juga membuktikan bahwa seorang atlet bisa meraih impian menjadi juara, namun juga bisa menggapai cita-cita. Sebelum berlaga di event PON 20, Kurniawan sudah mengikuti berbagai kejuaraan. Di antaranya Piala Panglima tahun 2016 kategori kata perorangan putra mendapatkan medali perak, kejuaraan Danjen Kopassus 2017 kategori kata perorangan putra mendapat medali perak, dan kejuaraan Pas Pampres 2017 kategori kata perorangan mendapatkan medali emas. Kurniawan memiliki kerinduan besar jika suatu saat ia pensiun menjadi atlet, ia bisa menjadi seorang pelatih untuk membagi ilmunya kepada anak-anak Papua lainnya agar bisa berprestasi di olahraga karate. Meski hanya mendapatkan medali perunggu di PON 20, namun ia mengaku bangga karena bisa mengalahkan beberapa atlet yang pernah mengalahkannya saat PON Jawa Barat. Kembali lagi bersama kami Bidang Humas dan Media Kontingen PON Papua dalam program Papua Menuju Jejak Prestasi. Dan telah hadir bersama kami Kurniawan, seorang atlet cabur karate yang telah meraih medali perunggu. Apa kabar Kurniawan? Baik. Kurniawan ini dikata ya, untuk meraih perunggu ini. Bisa diceritakan singkat kata itu yang seperti apa untuk ini? Selain daripada tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman yang komite min berapa kilogram, perorangan putri atau bergrup. Nah, kalau untuk kata sendiri itu seperti apa? Kata itu adalah seni dari bela diri karate. Yang mana seninya ya? Iya, seni. Yang mana di situ kita menampilkan seni dari karate yang dimainkan oleh komite. Jadi seninya seperti itu ya. Jadi untuk fight tandingnya tendang ini kurang di kata ini ya. Kata juga ada demonstrasinya. Oh, ada demonstrasinya ya. Ada yang kata perorangan itu dia menunjukkan seninya aja. Tetapi ada juga yang beregu itu dia menunjukkan seni, terus ada kombinasi dari kata itu sendiri, kayak memperagakan demonstrasinya kata. Oke. Nah, hal yang tersulit pada saat latihan di kata ini seperti apa, Kurniawan? Kalau semuanya sih semua sulit. Enggak, semua proses. Semua tidak proses, ada yang gampang, ya, proses, memang ya, susah, tapi yang orang yang bekerja keras akan mencapai hasil yang terbaik. Pastinya dengan mendapat medali perunggu ini bukan hal yang mudah dan gampang. Selain daripada latihan yang sulit, pastinya ada tantangan untuk khusus di kata ini. Tantangannya apa sih menurut Kurniawan? Saya PON kemarin di Jawa Barat, lawan-lawan saya ini semua yang 6 tahun lalu ya, harusnya 5 tahun lalu ya. 5 tahun lalu. Itu semua kalau mau dibilang di pelatnas semua. Jadi 2016 itu saya pada saat semifinal kalah sama yang juara 2. Yang sekarang saya lawan dia lagi di PON 20 ini ya. Perebutan juara 3 di 2016 itu saya kalah juga sama lawan saya. Dan akhirnya pas sekarang PON di Papua jadi tuan rumah, lawan-lawan itu saya ketemu lagi di kelas saya. Ketemu lagi sekarang ini ya. Dan akhirnya saya bisa. Dan akhirnya bisa numbangin mereka ya. Iya. Nah, Kurniawan, apa sih perasaan pada saat dinobatkan menjadi juara 3 dengan perjuangan yang tadi dihadapkan dengan lawan yang dulunya
5 tahun lalu di PON 19 dihadapkan kembali. Nah sekarang kembali mengulang berhadapan dengan mereka sebagai lawan di kata ini. Apa perasaan daripada Kurniawan sendiri? Atau mungkin ada rasa nervous yang memang harus dilawan atau pede aja gitu? Harus pede. Harus pede ya? Karena lawan saya ini kita semua latihan. Nggak ada yang tidak latih. Semua latihan, semua punya kemampuan masing-masing. Tapi di sini saya memiliki tekad. Ini PON terakhir saya. Saya akan balas mereka di sini. Kenapa harus ini PON terakhir menurut Kurniawan? Karena sudah umur. Sudah umur 28, ya? iya. Berarti ke jenjang selanjutnya apa ini di karate ini? Kalau bisa jadi pelatih langsung. Bisa jadi pelatih ya? Oke. Nah mungkin rencana dan harapan ke depan selain daripada untuk menjadi pelatih, harapan dari Kurniawan sendiri itu seperti apa? Harapan saya mungkin ada regenerasi yang berikutnya. Karena baru kali ini PON khususnya di kata bisa memberikan medali juga untuk Papua. Medali tim Papua yang sebelum-sebelumnya Belum ya? pernah. Ini sejarah pertama Berarti ini sejarah pertama yang Kurniawan sudah ukir untuk Papua ini, iya, di kata ini ya. Gak bisa, ini akan jadi kenangan terindah buat saya. Jadi sangat luar biasa buat saya. Dan saya ingin ada yang melanjutkan saya. Ada adik-adik yang melanjutkan untuk lebih gemilang lagi di kata ini ya. Iya, regenerasi. Ya. Regenerasi. Nah Kurniawan, hal terharu yang paling Kurniawan rasakan di PON 20 ini pada saat Kurniawan dinobatkan sebagai juara 3 atau peraih medali perunggu di kata ini? Pelatih saya sangat luar biasa. Cukup sabar latih saya. Sinsomi Tompi. Dan ada juga Karidi. Ini apa? Air mata. Air mata perjuangan ya. Dan air mata haru pastinya. Karena tidak ada jalan yang mudah untuk kita mencapai sesuatu yang luar biasa. Setuju. Jadi ini yang sangat momen paling terharu buat saya. Bisa memberikan medali buat Papua, khususnya di kata. Dan ini akan menjadi sejarah yang saya kenang. Dan sampai kapanpun saya akan terus buat apa yang saya capai hari ini akan saya turunkan buat adik-adik saya nanti. Untuk lebih memberikan bekal kepada adik-adik selanjutnya ya. Nah mungkin Kurniawan bisa memberikan say thanks kepada baik itu yang telah mensupport, baik itu pelatih ataupun orang tua ataupun siapa yang telah mensupport Kurniawan sampai bisa ke jenjang seperti ini dan mengukir sejarah untuk Papua bahwa kata bisa meraih juara. Yang memotivasikan saya selama ini, saya sangat berterima kasih juga. Yang paling utama kan orang tua, doa orang tua itu paling penting. Pastinya ya, doa dan support beliau. Dan juga pastinya Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana sudah memberikan kita kekuatan, kesehatan, sehingga kami bisa melaksanakan kegiatan dengan baik, dengan lancar, dan dimudahkan dari segalanya. Terus yang membuat saya sangat berterima kasih memiliki pelatih yang luar biasa, yang cukup sabar itu yang Sinsomi Tompi dengan Sensei Ridi. Terus saya juga mau berterima kasih buat Bapak Pangdam 17 Cendrawasih yang sudah mensupport juga, mengizinkan Kasdam 17 Cendrawasih serta satuan saya Rindam 17 Cendrawasih dan Rindam sudah mensupport saya sampai bisa mencapai apa yang saya inginkan. Berarti Kurniawan ini sebagai seorang TNI ya? Iya, Bu. TNI yang masih aktif, itu tugasnya di mana? Saya di Rindam. Di Rindam ya? Lebih tepatnya sekarang jabatan saya di Secaba. Secaba ya. Nah sangat luar biasa. Bagaimana membagi waktu sebagai seorang TNI yang aktif dan sebagai seorang atlet? Semua itu karena apa yang kita beri buat satuan, apa yang kita lakukan selama diizinkan di luar, kita memegang kepercayaan itu. Karena kepercayaan itu tidak boleh kita sia-siakan. Betul. Karena apa yang sudah dipercayakan dari satuan buat saya untuk tetap
berprestasi. Jadi itu yang saya pegang demi nama baik satuan. Artinya sebagai kebanggaan Papua juga, mengukir sejarah juga pastinya Kurniawan ini juga sebagai kebanggaan dari satuan TNI di Kodam Cendrawasih Papua ini ya. Bisa mungkin diberikan details untuk say thanks kepada para pimpinan-pimpinan yang telah mensupport, memberikan waktu, atau mungkin ada pesan kata dari beliau seperti perintah bahwa Kurniawan konsen aja menjadi atlet karate. Siap. Di PON ini, silakan. Terima kasih untuk Bapak Pangdam 17 Cendrawasih, Bapak Kasdam beserta staf, seluruh jajaran, dan juga Danrindam 17 Cendrawasih yang sudah mensupport saya, mengizinkan saya untuk terus berkarir, berprestasi. Saya ucapkan sangat terima kasih. Hanya ini yang saya berikan buat satuan, suatu kebanggaan yang luar biasa buat saya. Untuk pertama kalinya memberikan yang terbaik buat Papua, yang itu khususnya di kata Perorangan Putra. Kurniawan sebagai seorang TNI dengan pangkat Sertu, pastinya ada kebanggaan tersendiri dari satuan maupun dari keluarga. Nah, selain daripada medali menjadi kebanggaan ini, ada bonus khusus untuk atlet yang telah meraih prestasi. Nah, untuk bonus ini dipersembahkan untuk siapa dan digunakan untuk apa untuk Kurniawan? Saya sudah niatkan sebelumnya telepon ke orang tua. Insya Allah kalau saya dapat rezeki di PON ini akan kasih umroh orang tua. Amin. Terus saya akan mungkin kasih sedikit rezeki saya kepada anak-anak yatim, panti asuhan. Itu sudah niat semua. Udah niat ya. Amin. Ada lagi mungkin yang memang diniatkan dan akhirnya Tuhan memberikan berkah dan ridho untuk Kurniawan mengamalkan niat itu? Ya, itu aja keinginan saya. Yang saya bilang tadi, ya Allah, kalau memang ini rezeki saya tahun ini, ini akan menjadi suatu hal yang akan buat saya memberikan yang terbaik buat orang tua saya untuk berangkatkan umroh. Insya Allah juga kalau ada lagi, mungkin bisa sekaligus haji. Amin. Orang tua. Kita doakan sama-sama ya Kurniawannya, semoga segala hal yang menjadi niat yang mulia untuk Kurniawan sebagai anak yang soleh, membanggakan orang tua dan juga memperhatikan anak yatim piatu. Artinya orang-orang yang tidak mampu yang memang benar-benar sangat membutuhkan. Mas Kurniawan, terima kasih telah berbincang bersama kami. Sebelum kita tutup perbincangan ini, setidaknya Mas Kurniawan sebagai atlet profesional karate bisa memberikan motivasi dan semangat baik untuk adik-adik di Papua maupun teman-teman yang ada di Kodam. Silahkan. Buat seluruh anak-anak Papua, tetaplah tingkatkan bakat kalian, apapun yang bakat yang kalian miliki, terus tingkatkan. Karena kelak kalian akan bisa membuat bangga Papua dengan apa yang kalian punya. Dan untuk seluruh jajaran Kodam 17 Cendrawasih, buat para anggota yang masih aktif di bidang atlet, tetap teruskan perjuangan kami di PON-PON berikutnya. Terima kasih. Torang bisa. Ya. Torang bisa. Boleh mungkin sedikit Kurniawan mempraktekkan atau menunjukkan kepada teman-teman yang nantinya pada saat ini mungkin akan ditayang atau sebagai dokumentasi tentang bagaimana gerakan kata yang boleh dikatakan ini seninya yang di karate. Silahkan sedikit aja. Tadi Mas Kurniawan sempat peragakan itu sekilas tentang gerakan yang dikata. Nah itu gerakan apa namanya? Itu kata Ananda yang saya ambil potongannya aja yang terakhir.
Itu yang ditampilkan oleh sang juara dunia Ryo Kyuna. Jadi riwayatnya sejarahnya seperti itu ya. Tapi benar-benar sangat berseni banget ya. Yang pemikiran kami adalah karate itu ya tanding, tendang, pukul. Ternyata ada seninya juga seperti itu ya. Terima kasih Kurniawan sudah berbagi cerita motivasi untuk teman-teman di Papua yang bisa menjadikan mereka sebagai bahan bekal untuk mereka bisa meraih juara juga. Khususnya di bidang karate ini. Oke, amin. Demikian perbincangan singkat kami dengan para atlet peraih medali cabur karate. Saksikan terus program Papua Menuju Jejak Prestasi. Torang bisa, Papua juara!